RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bingkai kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bingkai kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Subajo. Selamat datang di acara Kita Indonesia. Boleh tepuk tangan semuanya. Yang semangat dong. Pagi harus semangat ya. Ini apalagi memperingati Sumpah Pemuda Abi ya. Benar banget Kak. Yes. Dan sebelumnya perkenalkan saya Alam Zulkarnain dan juga Saya Libi sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 10 Kota Ternate. betul sekali. Dan kita berdua pastinya akan menemani jalannya acara pagi hari ini ya. Yes, Untuk betul Kita Indonesia yang merupakan kolaborasi antara RRI Ternate dengan SMA Negeri 10 Kota Ternate. Dan ini merupakan program puncak yang kedua Bi. Karena sebelumnya sudah pernah diselenggarakan di Poltekkes Ternate. Oh, di Poltekkes ya Kak. Betul. Dan oke Bi, di hari ini kita bakal banyak banget rangkaian-rangkaian acara yang seru-seru juga. Tadi kita sudah melihat penampilan Yanger dari Sanggar SMA 10 itu ya. Apa tuh namanya? Sanggar Seni dan Budaya Seruni. Oke, Dari SMA boleh tepuk 10. tangan buat Sanggar Seni dan Budaya Seruni dong ya. Yes. Kita sekarang sapa-sapa dulu kali ya untuk para pemirsa dan tamu undangan. Betul sekali. Jadi yang terhormat Ibu Husni Bopeng SIP MSI selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Dan yang berikutnya selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Ruslan MSI selaku Kabid Guru dan juga Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak, selamat datang di Kita Indonesia. Yang kami hormati juga Ibu Kepala SMA Negeri 10 Kota Ternate, Ibu Sabaria Umahuk SPD MSI. Dan yang kami hormati Bapak Agus Rusmin Nuryadin selaku Kepala RRI Ternate. Selamat datang. Yes. Beserta para Dewan Guru yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, juga pemirsa yang sedang menonton siaran kali ini. Betul sekali. Dan tayangan dan siaran ini juga pastinya dapat disaksikan melalui official YouTube-nya RRI Ternate, Bi. Iya, benar banget. Dan juga melalui siaran di Programa 1, Programa 2. Dan Programa 4. Betul sekali. Jadi kita sapa-sapa dulu untuk para pendengar Programa 1, teman Pro 2 dan juga Sahabat Budaya Pro 4. Betul, Pro 4 Ternate. Oke, Bi, dan Kita Indonesia ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen nyata dari RRI untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, Bi. Jadi selama kurang lebih 2 bulan terakhir kita sudah mengadakan dialog-dialog yang sangat relevan dan juga mungkin relate ya sama kehidupan kita dalam bermasyarakat sehari-hari. Jadi kurang lebih ada 30 topik yang sudah kita pilih, Bi. Jadi selama 2 bulan itu kita mengundang narasumber-narasumber yang keren-keren banget untuk memberikan perspektif mereka terhadap topik-topik yang kita pilih pastinya. Dan salah satunya ya kemarin yang sudah berjalan juga di Poltekkes adalah merawat ruang etika publik di ruang digital, di ruang publik, dan juga yang saat ini yang kita pilih untuk di SMA Negeri 10 Kota Ternate apa nih topiknya, Bi? Menurut aku hari ini sih spesial banget ya Kak, soalnya di Hari Sumpah Pemuda juga. Betul. Dan nonton sama siswa-siswi langsung, yaitu topik yang akan kita bahas, mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Oke, mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Dan Libi kan merupakan ketua OSIS SMA 10 ya? Iya benar. Mungkin kalau pengen nanya sedikit nih, kalau misalnya dari perspektif Libi sendiri sebagai seorang ketua OSIS, apalagi di sekolah kan banyak banget kepala-kepala dan juga pastinya perbedaan pendapat gitu ya. Gimana Libi bisa menerapkan toleransi untuk menjunjung persatuan di sekolah nih, apalagi kalau misalnya kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Oh, kalau itu menurut aku emang challenging banget sih Kak. Ya. Apalagi emang di SMA 10 itu salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Jadi kita benar-benar harus beradaptasi dengan teman-teman yang berbeda dari kita, dan aku rasa topik ini kita bisa buka diskursus seperti ini dengan sehat, dan aku sendiri atau atas nama teman-teman sekalian sangat excited dengan acara kali ini, kolaborasi antara RRI dan SMA 10 Ternate. Tapi cukup deg-degan juga karena aku disandingkan dengan MC yang udah pro ya. Belum.
Kamu keren sih. Terima kasih. Oke, pastinya mungkin pentingnya ruang diskusi terbuka gitu Iya, ya Bi ya. benar banget. Untuk perbedaan pendapat yang sangat banyak kepala, banyak pendapat, nggak mungkin bisa kita langsung pilih semuanya satu-satu jadi satu gitu ya. Yes. Makanya perlunya ruang diskusi dan juga komunikasi Benar untuk menjunjung tinggi persatuan juga sesuai dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, mungkin kita butuh semangat dari teman-teman SMA 10 dulu nih Bi. Bener banget. Jadi teman-teman nanti kalau ini Yel-yel ya. Iya. Yel-yel. Jadi kalau Libi sama Kak Alam bilang kita, Ya, siapa kita? siapa kita? Nanti teman-teman sekalian dan pemirsa jawab Indonesia. Oke? Yes. Oh, kita Indonesia, jawabnya kita Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Begitu ya. Tapi mesti Bisa semangat ya? nih, soalnya yang Kak Alam dengar tuh katanya teman-teman SMA 10 nih kompak-kompak. Bener bikin nggak? aja. Oh, kita coba Benar, ya. Kita coba Oke. ya teman-teman. Oke, ya. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Oke, Ayo ini yang yang lebih lebih keras kenceng lagi, yang lagi ya. lebih kompak lagi. Terakhir nih, kalau misalnya kita nih pemuda-pemudi ya yang sesuai topik di belakang tuh pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Nah, kalau misalnya mau bergerak kita juga harus bisa bersuara ya. Jadi semangat ya, lebih semangat lagi nih buat Benar teman-teman SMA Negeri 10 Kota Ternate. Yuk. Siapa Siapa kita? kita? Tepuk tangan dong semuanya. Ini keren-keren banget ya hari ini pada batikan dan juga kebayaan. Ini merupakan salah satu bentuk juga dari ya, Sumpah Pemuda ya. Dimana kita mencintai karya-karya lokal kita pastinya. Dan ya, Bi oke kita langsung lanjut ke rangkaian acara berikutnya ya. Untuk memulai jalannya acara hari ini kami mengundang Kepala RRI Ternate Bapak Agus Rusmi Nuryadin SE untuk memberikan sambutannya kepada Bapak. Waktu dan tempatnya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ibu Husni Bopeng SPD MSI. Kemudian yang saya hormati Kepala SMA Negeri 10, Ibu Sabarina Umahuk SPD SMI. Datang Ibu, makasih tempatnya. Lalu Kabid Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Bapak Ruslan Jainuddin, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Selamat datang Pak, makasih. Selanjutnya, para pengajar SMA Negeri 10 Kota Ternate yang saya cintai, kemudian Bapak Ustadz Basir Ishak, Bapak Ubas yang biasa disapa. Selamat datang Bapak. Lalu hadirin undangan, adik-adik pelajar, pendengar, serta pemirsa RRI Net yang saya cintai dan kami banggakan. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Subajo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan kesempatannya hari ini kita bisa menghadiri sekaligus melaksanakan kegiatan pagi hari ini yaitu Talkshow Kita Indonesia dengan tema mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Alhamdulillah, tema ini seiring dengan tema hari ini adalah memperingati Sumpah Pemuda yang ke-79. Alhamdulillah, yang 97 maksud kami, yang alhamdulillah sudah kami laksanakan upacara di seluruh instansi termasuk juga di kami RRI Ternate. Izinkan kami untuk menyampaikan
kegiatan hari ini bahwa kegiatan ini atau Talkshow Kita Indonesia adalah salah satu program prioritas nasional kita, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia RRI, yang terkait erat dengan program Asta Cita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Program Kita Indonesia pertama kali kita laksanakan pada tanggal 21 Juli 2025. Itu dilaksanakan secara off-air di studio. Namun untuk kali ini kita laksanakan secara dialog di luar studio, melibatkan audiens dan juga masyarakat, karena kegiatan ini juga sangat relevan dengan kegiatan kami, yaitu sesuai dengan misi kami, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Semula Talkshow Kita Indonesia yang terselenggara hari ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Namun dari pusat mengeluarkan kebijakan baru bahwa kegiatan ini menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing satuan kerja. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dan bersinergi serta kerjasama atas terselenggaranya program Kita Indonesia, wabil khusus kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kota Ternate yang berkenan menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan program acara Talkshow Kita Indonesia. Setelah sebelumnya kami selenggarakan di Poltekkes, kampus Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kota Ternate. Selanjutnya kami berharap kolaborasi dan kerjasama yang telah terjalin ini terus dapat berjalan dan dapat ditingkatkan lagi sehingga program Atas Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Demikian yang ingin dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya ingin tutup sambutan ini dengan pantun. Mohon cakepnya Ibu, Bapak, dan adik-adik kita. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari di pohon maaf dipinta. Terima kasih. Kita Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is big anakku, memeluk bineka kita bersatu. Baik pemirsa, selanjutnya akan ada pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Haji Basir Ishak. Kepada Ustadz kami persilakan. Kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bis-sultanil azim, dzul manil qadim, dzul wajhil karim, wa waliyyi kalimatit tammat wa da'watil mustajab. Akhir Hasan wal Husain. Ya Allah, Maha Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang-Mu ya Allah, atas karunia-Mu ya Allah. Engkau telah menurunkan para pelopor pemuda, para pelopor pemuda sejarah bangsa kami. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini yang penuh dengan makna, kami berhimpun
dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Kami ingin meneladani semangat generasi pendahulu. Kami ingin meneladani generasi Sumpah Pemuda yang pada hari ini ke-97 bangsa Indonesia telah memperingatinya. Dan di tempat ini generasi muda telah berhimpun di tempat ini sebagai prakarsa dari generasi muda, ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan pembangunan bangsa. Membangun generasi muda yang cerdas, berdaya saing, berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur. Ya Allah, muliakan generasi muda kami sebagai pelanjut penerus bangsa ini, ya Allah, demi kesejahteraan Indonesia dan bangsa ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran dan kebijaksanaan-Mu, ya Allah, agar kami dapat memilih jalan terbaik dalam mewujudkan kemajuan pemuda Indonesia, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kuatkan tekad kami untuk bergotong royong dalam semangat demokrasi dan kolaborasi, sinergitas dalam berbagai bidang, ya Allah. Tangguhkanlah iman dan takwa para generasi pelanjut hari ini dan masa-masa mendatang. Karena kepadamu lah, ya Allah, menyerahkan semua ini dalam perjuangannya. Mogalah bangsa ini terlindung dari segala mala bahaya dan bencana, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Kita Indonesia dengan toleransi dan juga persatuan. Baru sampai sini aja sebenarnya aku udah penasaran banget sih Kak, udah gak sabar. Yes. Tapi mungkin kita sapa pemirsa dulu lagi Oke, kali ya. kita sapa pemirsa di rumah, sobat RRI dan juga pendengar Pro 1. Ada siapa lagi, Bi? Teman Pro 2 dan sahabat budaya Pro 4. Betul sekali. Ini dapat disaksikan juga melalui YouTube RRI Net dan RRI Ternate, dan juga dapat di streaming melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di App Store maupun Play Store dan streaming di rri.co.id. Dan Bi, sebelum kita lanjut ke talk show hari ini nih, ada yang pengen ditanya-tanyain lagi nggak kira-kira tentang Sumpah Pemuda atau mungkin topik yang akan kita bahas hari ini? Aku pengen nanya nih, kalau misalnya kamu sebagai anak muda gitu ya, apa yang kamu lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda gitu? Kalau misalnya Kak Alam nih, Kak Alam lebih ke apa ya, terus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar gitu. Walaupun Kak Alam juga belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, menggunakannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terkadang ketika apa ya, kita belajar tentang bahasa Indonesia itu, kita jadi makin banyak tahu kalau kita lebih banyak nggak tahunya. Jadi Iya, kayak bener banget iya sih, kan. Kak. Jadi banyak banget kosakata bahasa Indonesia yang misalnya Kalem temukan dari lagu-lagu yang Kalem dengerin di Pro 2, di Pro 1 atau di Pro 4, yang dimana tuh Kalem baru tahu gitu. Dan akhirnya Kalem sadar kalau hidup adalah tentang belajar. Gitu. Kalau kamu gimana, Bi? Kalau aku sebagai anak muda ya, memaknai Sumpah Pemuda itu sebuah wadah yang dimana kita sangat berbeda budaya dan lain sebagainya, tapi
bagaimana perbedaan itu justru membuat kita bisa bersatu dan saling menghargai sih Kak. Betul. Jadi lebih ke toleransi antar sesama yang berbeda bahasa dan budaya. Jadi itu yang menjadikan kita bangsa yang indah. Betul. Jadi kalau nggak ada perbedaan nggak bakal ada persatuan ya. Bener banget tuh Kak. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi, Bi, kita langsung lanjut ke inti acara dari talk show kita Indonesia. Bener banget, kita panggil moderator keren kita dari reporter RRI Ternate yaitu Kak Davi Baba. Cek, 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 cek. Baik, terima kasih Kak Mustika dan Kak Alam. Halo teman-teman. Kalau saya bilang halo berarti jawabnya hai. Oke, sekali lagi. Halo teman-teman SMA Negeri 10 Ternate. Saya belum selesai. Oke, sekali lagi ya. Halo teman-teman Semanten Ternate. Oke, untuk saya mau ngetes dulu kekompakan dan juga konsistensi teman-teman pagi hari ini. Boleh teman-teman berdiri? Boleh? Kalau ibu guru dan pak guru di muka juga mau berdiri boleh. Yang di samping juga boleh. Oke, ayo kita berdiri sama-sama. Sudah keren-keren pakai batik, luar biasa teman-teman SMA Negeri 10 Ternate. Oke, kalau saya bilang siapa kita, jawabnya kita Indonesia. Sesuai tulisan yang ada di depan ya, boleh ya? Boleh? Boleh, oke. Siapa kita? Oke, sekali lagi, sambil tangannya dibikin begini. Oke. Siapa kita? Oke, yang suaranya paling besar nanti dapat sepeda dari Kak Ferdi. Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai talk show, saya juga tentunya akan mengundang para narasumber untuk hadir di depan. Sudah semangat semua, sudah cantik-cantik semua, ibu gurunya juga cantik-cantik, pak gurunya juga ganteng-ganteng, luar biasa pagi hari ini. Saya mau ngasih pantun, jawabnya cakep ya. Atau saya ganti cakepnya pakai bahasa Ternate, tahu? Bahasa Ternate cakep bilang apa? Cakep. Ibu gurunya tahu. Kalau teman-teman tahu nggak? Cakep bahasa Ternate jang foloi, oke? Sama-sama kita teriak jang foloi ya kalau saya pas ngucapin pantunnya. Oke, boleh? Siap? Oke, siap. Ikan hiu makan permen Happy Den sampai berbusa. Kurang kompak. Sekali lagi boleh ya? Yang di belakang, yang di belakang. Yang baju merah yang di belakang, yang saya lihat dari sini. Oh, kenapa semuanya ngelihat ke belakang? Oke, sekali lagi. Ikan hiu makan permen sampai berbusa. Saya lupa lanjutannya. Oke, satu kali lagi mohon maaf. Apa Pak ya? Lupa Pak. Ikan hiu makan permen sampai berbusa. Teman-teman Semanten, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk acara kita Indonesia pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Davi Baba, sebagaimana yang sudah diperkenalkan oleh Kak Mustika dan Kak Alam tadi. Saya adalah reporter RRI yang pada kesempatan pagi hari ini akan memandu acara talk show Kita Indonesia. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, kita akan segera memulai talk show Kita Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa program Kita Indonesia, salah satu wujud komitmen RRI sebagai media publik dalam menyuarakan semangat kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan yang relevan, membangun dan lintas generasi. Dan tentunya SMA Negeri 10 atau Semanten ini menjadi spesial karena RRI sengaja memilih Semanten sebagai lokasi digelarnya kegiatan ataupun acara talk show Kita Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita hari ini. Topik
yang akan kita bahas bersama para narasumber, teman-teman, pendengar dan pemirsa RRI, yaitu mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Nah, ini sangat relevan teman-teman, pendengar dan pemirsa RRI, karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025. Teman-teman, di sini ada yang tahu poin-poin dari Sumpah Pemuda? Ada 3. Yang pertama apa? Kalau yang tahu dapat hadiah. Kebetulan teh kotak di muka ada 4. Oke. Yang pertama, ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu kalau begitu. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu, tapi mungkin gugup ya. Oke. Yang pertama, singkatnya aja, bertumpah darah yang satu. Yang kedua, berbangsa yang satu. Dan yang ketiga, berbahasa yang satu. Ini yang jawab ibu-ibu gurunya, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau begitu saya langsung saja mengundang narasumber yang sudah hadir di depan kita untuk dapat mengisi kursi di depan, dan kita akan segera memulai sesi talk show. Yang pertama saya akan mengundang Ibu Husni Bopeng, SIP MSI. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Baik, dan yang kedua saya mengundang Pak Ruslan Zainuddin, SPD MSI, yang merupakan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Kibarkan bendera di langit luar. Kita satu bangsa di bersatu di bumi berdiri, kita berdiri bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Tepuk tangannya yang besar, tapi Ibu Nini sama Pak Ruslan. Oh, itu ada dong pemau, Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah bilang. Oke, baik teman-teman, pemirsa dan pendengar RRI, talk show hari ini yaitu topik yang kita angkat, mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan, sejalan dengan kegiatan Astacita Presiden Republik Indonesia, dan hari ini RRI Ternate mewujudkannya, menyelenggarakannya di SMA Negeri 10 Kota Ternate, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Selasa 28 Oktober 2025. Teman-teman semua, pemirsa dan pendengar RRI, kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan ataupun sharing dari narasumber kita di depan. Ibu Kepsek, ada Ibu Nini dari DPRD Provinsi Maluku Utara, dan Pak Ruslan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, terkait apa itu toleransi dan apa itu persatuan yang implementasinya berada di lingkungan sekolah. Nah, di sini kalau di tengah Ibu Nini, sebelumnya mungkin teman-teman sudah familiar dengan Ibu Nini Bopeng, dan juga Pak Ruslan, Kabid Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Mereka nantinya akan sharing dengan teman semua bagaimana implementasi mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Dan tentunya teman-teman, saya berharap nanti teman-teman semua yang di belakang bisa konsentrasi, kurang lebih masing-masing narasumber akan sharing, akan memaparkan materi terkait dengan toleransi dan persatuan kurang lebih 10 menit. Jadi totalnya akan ada 30 menit. Setelahnya akan ada sesi diskusi. Jadi yang aktif nanti dapat hadiah. Hadiahnya ini ya, boleh, atau nanti coklat. Baik, saya langsung saja memulai sesi diskusi kita. Yang pertama mungkin akan saya lebih dulu kepada Ibu Sabaria. Oke. Boleh dipegang mic-nya Ibu? Oke, yang pertama waktu 10 menit kurang lebih Ibu Sabaria, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Ternate, akan memaparkan mungkin pertanyaan besarnya sesuai dengan topik kita Ibu, mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Sejauh ini seperti apa implementasi
dalam mewujudkan SMA Negeri 10 sebagai sekolah, sebagai ruang toleransi dan persatuan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. SMA Negeri 10 Kota Ternate adalah salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Bagi kami, peserta didik adalah individu yang unik, yang datang dari berbagai latar belakang, yang berbeda suku, agama, datang dari keluarga yang berbeda sosial, budaya, dan ekonominya. Dan kami di SMA 10 Kota Ternate sangat memahami keberagaman ini, dan kemudian kami menghargai perbedaan yang ada. Bahwa kemudian ada di antara peserta didik kami, kurang lebih saat ini ada 18 anak yang dikategorikan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus yang kami tempatkan belajar di kelas reguler berbaur dengan teman-teman mereka. Namun kami memandang mereka itu sama, tidak dibeda-bedakan baik di dalam pembelajaran maupun juga di asesmennya dan di dalam keseharian kami. Kami, saya, kepala sekolah dan semua guru yang ada di sini sangat mengenal mereka dengan baik. Kami perlakukan sebagaimana anak-anak yang normal, anak reguler, sehingga kami merasa bahwa tidak ada hal yang berbeda di antara kami. Bagi kami, unity is diversity, Bhinneka Tunggal Ika, karena kita Indonesia. Tidak ada yang berbeda, tapi kita satu. Demikian, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk pemaparan awal dari Ibu Kepala Sekolah. Oke, tepuk tangannya agak ikhlas sedikit ya biar ini. Oke, Ibu mungkin berikutnya juga bisa dapat mengulas ya. Di sekolah tentunya punya kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Nah, kegiatan ataupun perwujudan toleransi dan persatuan dalam kegiatan ekstra maupun intra ini seperti apa, dan termasuk diantaranya bagaimana para guru mewujud nyatakan prinsip toleransi dan persatuan di setiap materi atau mata pelajaran di dalam kelas. Baik, untuk kegiatan intrakurikuler itu kan terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Tadi mungkin sempat saya singgung sedikit bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kami tidak menempatkan mereka di kelas yang secara terpisah, tapi digabung di dalam kelas reguler bersama dengan anak yang normal gitu ya, yang kelas reguler. Dan itu diperlakukan sama, belajar dengan guru yang sama, mata pelajaran yang sama. Begitupun di dalam kegiatan pelaksanaan asesmen itu kami tidak membedakan bahwa untuk mereka akan diberikan soal yang bentuknya lain, jenis soal yang lain tidak, tapi sama. Kami tidak membedakan mereka. Dan kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali kegiatan akademik atau non akademik yang kami lakukan pembinaan di sini, dan bukan sekedar pembinaan namun kami intervensi lewat anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa BOSP dan juga BOSDA yang diberikan oleh Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam anggaran BOSDA itu kami support mereka dari sisi anggaran dan juga memberi ruang kepada anak-anak baik peserta didik yang normal, maksudnya di kelas reguler maupun juga yang inklusi tadi. Di dalam kegiatan tadi saya bilang ya, akademi maupun akademi, dan itu sampai dilombakan di sekolah ketika kegiatan ekstrakurikuler di akhir semester, dan juga kami ikutkan mereka dalam seleksi di tingkat kota kabupaten maupun provinsi. Maka dengan bangga saya dapat menyebutkan bahwa prestasi ini sampai insya Allah pada bulan depan ini akan ada juga anak-anak kami yang akan bergabung dengan tim dari sekolah lain membawa nama harum Maluku Utara ke ajang di tingkat nasional. Dan di kegiatan ekstrakurikuler itu kami juga memberi ruang kepada semua anak, baik yang inklusi maupun tidak, untuk ikut serta dalam kegiatan lomba-lomba tadi. Demikian, jadi diberikan ruang, diberikan panggung, diperlakukan sama, dan semua guru, teman-teman mereka juga memahami, bisa membedakan mana anak-anak yang dikategorikan inklusi dan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap mereka. Baik, baik. Dan mungkin satu yang terakhir juga Ibu Kepsek. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini di media massa, di televisi dan sebagainya banyak terkait kasus antara siswa dengan guru terkait dengan perilaku dan kemudian ditindak oleh siswa, dan ini menjadi viral di mana-mana begitu Ibu ya. Nah, dalam kaitannya dengan toleransi tentunya ini kita akan mengarah ke sana. Sejauh mana hubungan guru dengan siswa dalam melibatkan orang tua mereka sehingga orang tua
tahu bahwa ketika anak didiknya berada di sekolah, berarti itu harus mengikuti aturan sekolah dan di bawah kontrol dari guru itu sendiri. Seperti apa sejauh ini pelibatan orang tua dalam penerapan aturan di sekolah terhadap anak didik mungkin Ibu? Baik, kami punya kesepakatan dari sekolah yang dituangkan di dalam rumusan tata tertib sekolah dan itu diberlakukan sama. Nah, kami untuk saat ini ya terkait dengan misalkan hal-hal viral yang terkait dengan perilaku anak-anak di sekolah itu, kami tidak menyangkal bahwa di lingkungan kami pun kami bisa bilang bahwa belumlah aman, nyaman dan menggembirakan. Satu sisi datang dari Sarpras di sekolah ini yang bagi kami dari sisi aman ya, artinya kita menciptakan lingkungan belajar yang harus aman, nyaman dan menggembirakan. Untuk kata aman itu sendiri secara fisik untuk bangunan kami, Sarpras kami ini masih dikategorikan belum aman dan juga nyaman karena ada satu bangunan tertentu yang usianya sudah 70 tahunnya. Dan itu bagi kami di ruang itu ada ruang kelas, ada ruang kerja kepala sekolah, ada ruang guru. Bagi kami kata aman itu belum bisa kami penuhi karena kita tahu persis bahwa Kota Ternate juga adalah daerah yang rawan gempa ya, bisa seperti itu dan mungkin ini menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan juga pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperhatikan Sarpras sekolah kami. Dan kemudian saya bisa bilang bahwa anak-anak sampai jenjang usia SMA itu usianya masih di bawah 18 tahun masih bisa dikategorikan anak ya. Jadi kami tidak memungkiri bahwa di lingkungan sekolah kami juga ada hal-hal yang terjadi terkait dengan misalkan indisipliner dan lain-lain, intoleransi dan lain-lain. Namun kami selalu sigap ketika hal itu terjadi seperti itu. Artinya namanya anak-anak ya. Kita di sekolah kan punya skenario pembelajaran. Kita dibatasi oleh waktu ketika anak harus ada di kelas, ketika anak harus berganti dalam satu hari belajar mempelajari berapa mata pelajaran. Waktu kami kayaknya terbatas. Jika hal itu menjadi tugas lebih kepada guru untuk penguatan pendidikan karakter, bagaimana kita memantau anak dan lain-lain, kayaknya akan masa terbatas. Maka untuk itu sampai hari ini sebagai pihak dari sekolah kami masih punya kekerabatan yang sangat kuat dengan komite sekolah. Seperti itu dan di setiap grup-grup kelas itu, Bapak Ibu Wali kelas punya grup paguyuban kelas dan berbagai informasi terkait dengan kegiatan aktivitas sekolah ataupun permasalahan sekolah itu selalu kami sharing di grup WhatsApp dengan orang tua dan selalu akan ada informasi terhadap mereka. Nah, jika ada anak-anak yang memang ya sampai hari ini saya bilang saya tidak pungkiri bahwa sekolah kami masih bisa dikatakan jauh dari rasa aman ya karena tadi tingkah anak-anak ini kan kita di sekolah itu cuma melanjutkan pembinaan dari orang tua. Basically harus dari rumah ya, penguatan karakternya dari rumah sehingga kami di sekolah itu melanjutkan pembinaan menjadikan karakter menjadi sebuah hal yang perlu dikuatkan di sekolah saja. Dan untuk hal-hal yang terjadi kami selalu sigap tadi saya bilang bahwa saya bersama dengan Bapak Ibu yang ada di tim manajemen sekolah bersama koordinator BK dan juga Bapak Ibu Wali kelas, kami selalu ketika ada permasalahan kami tidak tinggal diam, tapi langsung akan mengambil tindakan. Dan baru-baru saja ini Pak, itu ada siswa kami juga ya, namanya anak-anak ya dalam pergaulan, pasti kan ada yang debat dan lain-lain menjadi masalah. Itu kami langsung, saya mengajak teman-teman, kita berkunjung ke rumah, menyampaikan permasalahannya, kita cooling down dan kemudian kita sepakat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita toleransi terkait dengan karakter anak, maka puncaknya adalah kami kembalikan ke orang tua. Seperti itu. Baik, jadi ada penyelesaian konflik anak dikembalikan ke orang tua itu menjadi bagian dari mewujudkan sekolah yang toleransi dan persatuan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Oke, kayaknya belum semua. Siapa kita? Oke, ternyata masih konsentrasi, masih semangat. Jadi teman-teman disimpan pertanyaannya. Siapa tahu nanti akan ditanyakan ke Ibu Kepala Sekolah. Tapi saya rasa tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Kepsek terkait dengan implementasi mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Berikutnya saya akan mempersilakan kepada Pak Ruslan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk sharing, untuk menyampaikan apa saja program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Kepada Pak Ruslan, silakan. Mungkin waktunya akan
berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya menyapa dulu yang terhormat Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ibu Kepala SMA Negeri 10 Kota Ternate. Moderator, terima kasih atas waktunya. Hadirin yang berada di SMA Negeri 10 Kota Ternate maupun pendengar di rumah, terima kasih atas semua atensinya. Yang pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu bahwa sedianya acara ini harus diisi oleh Kepala Dinas, namun satu dan lain hal, beliau tidak bersedia sehingga kami diwakilkan untuk mengisi acara ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kita berbicara tentang toleransi dan persatuan diwujudkan di lingkungan sekolah. Ini tentunya merupakan satu hal yang penting dilakukan melalui pendekatan terpadu. Jadi sekolah kita harapkan memiliki peran yang sangat vital untuk membentuk karakter generasi muda agar mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Nah, poin-poin penting yang perlu dilakukan di sekolah, yang pertama adalah penanaman pendidikan karakter dan nilai-nilai toleransi. Jadi pendidikan karakter dan nilai-nilai toleransi ini kita ketahui bersama bahwa memang tidak ada dalam kurikulum. Namun demikian dalam pembelajarannya harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran sehingga nilai-nilai toleransi maupun pendidikan karakter itu dapat dilakukan oleh semua guru mata pelajaran. Khususnya kepada guru mata pelajaran pendidikan Pancasila misalnya, Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, kemudian pendidikan agama tentunya. Nah, yang berikut adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, ini program yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka kemarin, di mana dalam penerapan profil pelajar Pancasila ini menguatkan dimensi khususnya pada elemen keberagaman global dan gotong royong yang mendorong sikap menghargai perbedaan dan kemampuan bekerja sama. Bapak Ibu sekalian hadirin, kemudian yang berikut, sekolah diharapkan sering melakukan dialog secara terbuka, di mana dalam kegiatan ini akan menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berdiskusi secara konstruktif tentang perbedaan, kemudian mengatasi stereotip dan belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan hormat serta mendengarkan pendapat yang berbeda. Nah, misalnya diskusi lintas budaya, lintas agama, atau forum siswa. Nah, yang berikut kami berharap agar kebijakan dan tata tertib sekolah itu harus dilaksanakan secara inklusif sehingga misalnya aturan-aturan tentang anti diskriminasi dan anti perundungan itu diterapkan di dalam sekolah sehingga segala bentuk diskriminasi, perundungan, bullying, dan kekerasan berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya itu dapat diterapkan di semua sekolah di Provinsi Maluku Utara ini. Kami sangat mengapresiasi di SMA Negeri 10 ini, keberagaman itu terasa sekali. Kenapa? Yang pertama, SMA Negeri 10 melaksanakan program sekolah inklusi. Artinya sekolah di samping pelaksanaan sekolah reguler juga dia menampung siswa berkebutuhan khusus di sini. Itu yang pertama. Di bidang seni olahraga SMA 10 tidak kalah hebatnya. Salah satu contohnya misalnya di awal pembukaan acara tadi itu sudah ditampilkan musik Yangir, yang memang musik Yangir itu salah satu adat ya, mungkin dari Halmahera bagian utara, Halmahera bagian barat. Tapi di seluruh sekolah di Kota Ternate ini mungkin hanya SMA 10 yang melaksanakan itu. Dan
itu saya melihatnya sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ini keberagaman yang patut kita apresiasi di SMA Negeri 10 ini. Nah, yang berikut melaksanakan perlakuan secara adil. Ini untuk semua ya, semua siswa, guru, staf sekolah itu harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka dalam hal ya fasilitas misalnya. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah, memang kalau berbicara tentang rasa aman, mungkin secara fisik bangunan SMA 10 memiliki fisik yang memang terlampau lama, sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua di dinas maupun mungkin di DPRD. Kemudian yang berikut adalah kalau kegiatan ekstrakurikuler, memang SMA 10 luar biasa kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, dan kita harapkan ini terus dikembangkan. Kemudian memperkenalkan budaya, tradisi, dan atau keyakinan secara positif seperti hari-hari besar nasional, hari-hari besar keagamaan, dan seterusnya. Nah, berikut Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler juga ini perlu didorong untuk melaksanakan kolaborasi siswa dari latar belakang yang beragam ini. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kelompok toleransi damai di sekolah. Nah, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu, karena di komunitas ini itu membentuk kelompok secara khusus berfokus pada promosi toleransi. Promosi toleransi, kemudian perdamaian dan kerukunan di sekolah dan di lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu sekalian, poin yang berikut adalah, karena saya sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, maka poin guru dan tenaga pendidikan juga tidak saya lupakan, yaitu kita akan melakukan pelatihan guru kepada guru maupun tenaga kependidikan. Jadi bagaimana cara melaksanakan pendidikan yang kultural, multikultural. Nah, itu kemudian pengelolaan kelas yang inklusif dan cara menanggapi insiden toleransi atau konflik secara bijak dan adil di sekolah. Nah, keteladanan yang dilaksanakan oleh guru inilah yang kemudian menjadi contoh dan patut ditiru oleh siswa di sekolah. Nah, ini yang kita harapkan. Yang berikut lagi adalah perlu keterlibatan orang tua. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, jangan dikira bahwa pendidikan itu hanya sekedar tanggung jawab guru di sekolah semata, tidak. Tapi pendidikan juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Nah, sehingga kita bangun kolaborasi yang kompleks antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam pelibatan ini, sehingga toleransi dan persatuan itu terus digalakkan dan dipromosikan oleh pihak sekolah tentunya. Nah, saya kira dengan memberikan sumber daya tambahan bagi sekolah seperti ini dan upaya yang konsisten dan kolaboratif dari semua pihak, baik guru, orang tua, siswa, masyarakat, kita harapkan benar-benar menjadi wadah yang aman, nyaman dan inspiratif untuk menumbuhkan tunas-tunas bangsa yang toleran dan bersatu. Luar biasa SMA Negeri 10 ini menurut kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ruslan. Oh, kurang meriah. Yang di bawah pohon. Oke, sudah. Yang penting suangka kepala. Baik, terima kasih Pak Ruslan Zainuddin, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah menyimak dan mendengarkan bagaimana dua narasumber, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 dan juga Pak Kabid
Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara menyampaikan materi singkatnya dan juga hasil sharing. Dan kita akan masuk kepada narasumber yang ketiga. Ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ibu Husni Bopeng, atau yang kita kenal, yang kita akrab dengan Ibu Nini. Baik, Ibu Nini tentunya sudah menyiapkan materi, akan sharing dengan teman-teman semua, dengan pendengar dan pemirsa RRI. Tentunya tak lepas dari tugas dan fungsi DPR atau DPRD, yaitu melakukan pengawasan. Nah, mungkin saya persilakan kepada Ibu Nini untuk bisa sharing, menyampaikan materi dengan teman-teman SMA Negeri 10 Kota Ternate dan juga pendengar serta pemirsa RRI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangat. Biasa, lalampa somaso Ibu. Oh, mungkin nggak Pak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 10, yang saya hormati Pak Ruslan, yang saya hormati Kepala Cabang RRI Kota Ternate, Bapak Ibu, para Dewan Guru, anak-anak didik yang berbahagia. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini saya diundang di acara RRI yang sangat luar biasa juga dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya melihat agenda hari ini dengan judulnya saja betul-betul saya tersentuh. Apalagi barusan dengar juga Ibu Kepala Sekolah sampaikan berbagai macam program-program yang ada di SMA Negeri 10. Saya selalu berpikir bahwa sekolah itu miniaturnya Indonesia. Sekolah itu cerminannya kecilnya Indonesia. Kita punya dasar negara kita Pancasila. 5 sila itu yang selalu kita guru-guru terapkan di sekolah. Dari 5 sila itu, dari sila pertama sampai sila kelima, itu selalu diterapkan di sekolah. Nilai-nilainya selalu terapkan sekolah. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pasti nilai-nilai keagamaan yang diterapkan. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, persatuan Indonesia. Ini nilai-nilai ini yang tiap hari guru-guru mendidik anak-anaknya. Saya melihat juga dari berbagai suku, agama, latar belakang yang tiap pagi mendengar lagu Indonesia Raya di bawah tiang bendera dengan latar belakang yang berbeda-beda tapi tetap satu. Ini yang bagi saya bahwa miniaturnya Indonesia itu ada di sekolah. Dan juga toleransi. Bagi saya toleransi itu bukan sekedar slogan. Toleransi itu bukan sekedar sepakat, tapi harus saling mengerti, harus saling mendengar, harus saling menghargai. Ini juga yang selalu diterapkan di sekolah. Saya sangat bersyukur anak-anak didik kita ini dengan bayangkan saja kita kalau berbeda pendapat, yang pasti kalau kita berbeda pendapat apa yang terjadi? Tapi anak didik ini walaupun berbeda pendapat tetap saling menghargai. Nilai-nilai luhur Pancasila ini contohnya di sila keempat, bergotong royong, dedikasinya yang tinggi. Ini semua berada di nilai-nilai luhur Pancasila. Dan juga saya melihat sekolah sebagai ruang aman yang tadi juga disebut oleh Ibu Kepala Sekolah. Walaupun bagi Ibu Kepala Sekolah tidak kurang nyaman dengan gedung-gedung ruang yang agak tua,
Tapi bagaimana rasa tanggung jawabnya guru dan anak-anak ini? Ini yang bagi saya, walaupun dengan keluhan-keluhan guru, tapi tetap nyaman, tetap aman. Dan juga rasa persatuan. Rasa persatuan itu bukanlah hal yang diucapkan dalam upacara, tapi persatuan tumbuh dari hal-hal kecil, saling menyapa, bekerja sama, dan dari kelompok-kelompok yang kelompok belajar. Ini rasa persatuan yang selalu tumbuh di anak-anak didik. Yang paling penting juga yang saya lihat, anak-anak penerus ini melanjutkan semangat Sultan Babula dari para leluhur kita, semangat kita membangun negeri dengan ilmu akhlak dan cita sesama anak bangsa. Bagi saya, inilah nilai-nilai luhur yang harus kita jaga. Bagi saya juga, saya ingin menitip pesan, jadilah pelita toleransi di sekolah. Jadilah generasi muda yang tidak mudah membenci, tidak mudah terprovokasi, dan tidak gampang pecah belah. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kaya sumber daya, tetapi bangsa yang kuat dalam persatuan dan kokoh dalam toleransi. Saya rasa itu saja. Mungkin juga kita akan diskusi ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Nini. Siapa yang mau jadi anggota DPR? Angkat tangan. Angkat tangan, oke. Siapa yang mau jadi kepala sekolah? Terada. Terakhir, siapa yang mau jadi kepala RRI? Aduh, payah semua. Tertahu, Ibu, dong cita-cita saya tertahu. Dong cita-cita apa sebenarnya? Kayaknya mau jadi pilot, mau jadi dokter kayak dulu-dulu ya. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan 3 narasumber, Pak Ruslan, Ibu Nini, dan juga Ibu Kepsek menyampaikan materi pemaparannya dan juga sharing dengan teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di depan serta pendengar dan pemirsa RRI sudah punya poin-poin pertanyaan yang ingin diseringkan dengan para narasumber di depan. Namun sebelum kita masuk ke sesi itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita hadirkan persembahan lalayon kreasi oleh Sanggar Seni Seruni dari SMA Negeri 10 Kota Ternate.
namun selalu beta pikir di mama. Sungguh enak orang yang pergi membalas, orang yang tinggal apa rasanya Belah kali mau, belah kali mau. Lah biar jauh, lah biar jauh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar Seni Seruni dari Semanten Ternate. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah saksikan bersama bagaimana Sanggar Seni Seruni dari SMA Negeri 10 Kota Ternate menampilkan tarian lalayonya di bawah binaan Ibu Sabaria, Kepala Sekolah. Luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa RRI serta teman-teman SMA Negeri 10 Kota Ternate, sesaat lagi kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Teman-teman segera siapkan pertanyaannya untuk bisa disampaikan langsung kepada narasumber. Namun Bapak Ibu narasumber, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin akan ada satu sesi masing-masing dengan kurang lebih pembahasan ataupun pertanyaan yang sama. Mungkin saya akan memulai dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu, kita ketahui bersama bahwa saat ini kita telah memasuki era transformasi media, transformasi digital yang begitu pesat. Nah, mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi oleh pihak sekolah. Ya, ini berkaitan dengan penggunaan gadget dan sebagainya, akses informasi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja begitu. Nah, kaitannya dengan mewujudkan ruang toleransi dan persatuan di era digital, khususnya di lingkup SMA Negeri 10 Kota Ternate ini, tantangannya seperti apa? Baik, mungkin bisa dijelaskan. Baik, media itu adalah salah satu dari catur pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya dari catur pusat pendidikan ini harusnya bekerja sama dan berkolaborasi. Dengan dahsyatnya kemajuan teknologi, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa gadget dan sejenisnya itu adalah media pembelajaran bagi siswa juga. Kami dari pihak sekolah itu sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kami punya tata tertib, dan ketika guru membelajarkan anak-anak di kelas itu, mereka sebelum pembelajaran itu mereka membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi ada pernyataan dari isi dari kesepakatan kelas itu bahwa anak-anak diizinkan ketika menggunakan media atau gadget atau HP ketika belajar itu jika diizinkan oleh guru. Seperti itu. Jadi kalaupun dilarang misalkan, berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada generasi sekarang ini
untuk juga memanfaatkan fasilitas teknologi yang telah diciptakan. Jadi bijak saja ketika bijak ketika anak itu kapan harusnya menggunakan HP dan kapan harus tidak. Ini juga sekali lagi dari catur pusat pendidikan tadi, bukan berarti kami sekolah sendiri, tapi butuh perhatian, dukungan dari orang tua juga. Sekali lagi orang tua juga perlu bijak mengontrol istilahnya ya media atau HP yang diberikan oleh orang tua tadi, bahwa kan sekarang ini kita semua sama tahu ya, ketika kita ingin misalkan di akun media sosial kita ingin mencari sesuatu yang mungkin terasa penting bagi belajar atau penyelesaian tugas, namun pasti berseliweran berbagai hal di beranda itu. Nah ini tinggal anak-anak ini bagaimana sekali lagi dia bijak untuk mau lihat, mau buka atau tidak, seperti itu. Jadi di satu sisi kita tidak akan mendustakan itu, bahwa itu adalah hasil dari kecanggihan teknologi. Di satu sisi kita memang perlu kehati-hatian, karena sekali lagi media adalah salah satu dari catur pusat pendidikan. Jadi ini ya, misalkan kami di sekolah kan kami punya tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Ya, jadi tim ini juga selalu mendapatkan update dari kegiatan-kegiatan diikuti baik secara online maupun tidak, dan diharapkan bahwa bersama tim ini kolaborasi antara kepala sekolah, guru, wali kelas, koordinator BK, dan tim ini untuk bagaimana ketika mendengar sesuatu hal mungkin dari karena dampak dari penggunaan media tadi itu segera untuk disampaikan, dan kita akan menindaklanjuti jika ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Baik, luar biasa Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Ruslan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Kurang lebih sama yang akan mungkin dibahas, tantangan dan solusi dalam menerapkan atau penerapan toleransi dan persatuan di lingkungan sekolah, terutama di era pesatnya arus transformasi dan digital. Ya, baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa digitalisasi dunia pendidikan ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini makin marak, sehingga apa yang harus kita siapkan di dunia pendidikan kita, terutama generasi mudanya. Nah, kami sudah menyampaikan tadi bahwa penanaman nilai-nilai serta pendidikan karakter di sekolah itu perlu diterapkan secara masif, sehingga nilai-nilai ini jika tertanam dan menjadi sebuah pembiasaan baik bagi siswa itu, maka insya Allah dia akan melaksanakan secara terus-menerus kebiasaan-kebiasaan baik itu. Saya berikan contoh, misalnya ketika pendidikan karakter ini pertama kali diterapkan di siswa taman kanak-kanak, suatu ketika seorang anak TK, dia terbangun dari tidurnya, kemudian ditanyai oleh bapaknya, mau kemana nak? Dia mengatakan bahwa saya tadi tertidur, saya lupa menyikat gigi sebelum tidur. Nah, ini pembiasaan yang dilakukan terhadap anak TK, sehingga kita berharap di tingkat SMA misalnya, ketika suatu saat karena pembiasaan-pembiasaan misalnya kita umat Islam ya, ya mohon izin ibu saya belum salat dohor misalnya, saya belum salat asar misalnya. Nah, saya kira ini adalah sebuah pembiasaan yang mungkin mampu akan menangkal hal-hal buruk akibat dampak daripada arus teknologi yang begitu kuat. Ingat bahwa kita butuh teknologi itu, kita butuh digitalisasi yang mampu untuk mempercepat bagaimana perkembangan dunia pendidikan kita. Tapi di satu sisi juga ada dampak-dampak negatif yang perlu kita singkirkan dengan cara-cara kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ruslan Zainuddin, pendengar dan pemirsa RRI. Satu sesi lagi kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Nini Bopeng untuk sharing dan menyampaikan bagaimana ya tantangan dan solusi yang bisa diberikan kepada anak-anak didik khususnya di SMA Negeri 10 Kota Ternate dalam penerapan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan khususnya di era transformasi digital. Baik.
Baik, saya melihat memang bukan akhir-akhir ini, tapi saat ini dunia sangat berubah. Jadi satu hal yang tidak boleh berubah adalah nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Kita dikenal dengan sejarah kebesaran, kearifan lokalnya. Jadi saya melihat contohnya ada di Kota Ternate. Rasa persaudaranya sangat tinggi. Rasa kemanusiaannya sangat tinggi. Itu pun diakui oleh daerah-daerah lain. Ini yang bagi saya tetap kita jaga. Tetap kita kearifan lokal ini tetap kita lestarikan. Karena dengan perkembangan-perkembangan yang ada, kadang anak-anak juga terpengaruh dengan digitalisasi. Ini yang membuat harus ada pengawasan dari orang tua. Kita tidak terlalu berharap dengan pengawasan guru. Guru hanya beberapa jam dengan anak didik, tapi lebih banyak dengan orang tua. Ini yang tugas berat, tanggung jawabnya harus juga ada di orang tua. Orang tua tidak bisa terlalu berharap di guru, tapi pengawasan orang tua itu penting. Karena walaupun demikian, anak-anak di Ternate, di Maluku Utara pada umumnya ini yang saya lihat memang rasa-rasa persaudaraan itu yang harus tetap kita kembangkan, kita jaga. Karena kalau kita lihat dengan perkembangan-perkembangan yang ada ini, bisa saja anak-anak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif-negatif. Kita juga sangat bersyukur nilai-nilai keagamaan kita juga di Maluku Utara ini juga selalu terjaga. Sehingga walaupun memang kadang pengaruh dari lingkungan, tapi juga kita tidak bisa terlalu menyalahkan lingkungan. Bila lingkungannya buruk, tapi paling terpenting yang saya lihat hanya lingkungan keluarga, didikan keluarga, perhatian dari keluarga. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Oke, kini saatnya pendengar dan pemirsa RRI, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin di awal ini saya akan memberikan kesempatan kepada 3 teman-teman SMA Negeri 10 Kota Ternate untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun saran yang tentunya untuk membangun kegiatan kita pada hari ini. Siapa kita? Oke, rupanya masih semangat. Oke, yang ingin menyampaikan pertanyaan di sesi awal ini bisa angkat tangan. Oke, 1 perempuan. Saya tahan dulu, perempuan, ada laki-laki lagi, tapi perempuan dulu ya. Oke, yang mana tadi yang jilbab pink? Oke, yang jilbab pink, silakan mungkin panitia bisa memberikan mikrofonnya. Oke, perkenalkan nama, kelas berapa, dan pertanyaannya kepada siapa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Marsila dari kelas 11-4. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara kita menunjukkan sikap toleransi ketika ada teman yang memiliki pendapat berbeda dengan kita saat diskusi di kelas? Apakah kita harus mengalah atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Anasira ya, tadi namanya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Satu lagi laki-laki. Masa yang cowok-cowok kalah dengan cewek-cewek? Ayo, jangan bafoya maruku. Ayo. Oke, kalau begitu kita kasih yang cewek, tapi wajib yang cowok terakhir ya. Yang mana? Yang jilbab merah. Oke, silakan. Nama, kelas, anak keberapa, berapa bersaudara dan lain-lain. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nuriska Destianti dari kelas 11.5. Saya ingin bertanya kepada Mem. Dalam konteks keberagaman agama, suku dan latar belakang sosial di sekolah, bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak sekolah untuk memastikan setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa adanya diskriminasi? Sekian. Oke, terima kasih. Rizkyanti tadi namanya ya. Oke, terakhir harus cowok satu. Oke, kalau tak mau saya bilang ibu kepala sekolah yang tunjuk sudah. Boleh. Oke, ibu kepala sekolah, ibu Kepsek mungkin yang mana nih? Yang bagian sini biar kapal terbarat sebelah. Ayo, tanya sudah. Tanya sabarang-sabarang sudah terapa. Oh, ada yang angkat tangan di belakang, itu paling belakang Kakak Tasnim. Dekat meja pohon bemuka. Oke, coba angkat tangan jangan ragu-ragu. Agak tinggi, terapa-apa masih pagi. Mana tadi angkat tangan? Ayo, oh ini sudah. Kakak Tasnim yang di depan, yang pakai batik. Oh ya batik semua ini. Itu dia. Nah itu dia. Tadi angkat tangan saya lihat dari sini kok. Bawa pulang lah lampa kalau begitu. Oke. Mana yang cowok-cowok? Ayo biar orang cepat selesai juga. Oke, yang sana, yang depan. Iya. Ayo, dorang bisa sebenarnya cuma malu. Mana yang angkat tangan itu? Oke, kalau begitu siapa yang bisa, mau cewek ataupun cowok lagi? Silakan, pertanyaan terakhir. Oke, kalau belum kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepsek untuk menjawab dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama dari Anasira kurang lebih dalam debat dan sebagainya ada perbedaan pendapat bagaimana menerapkan sikap toleransi dan juga yang berikut Ibu Kepsek terkait dengan Indonesia yang dikenal dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan. Mungkin seperti apa juga menerapkan mengimplementasikan sikap toleransi dan persatuan khususnya keberagaman yang ada dalam ruang sekolah. Baik, untuk Ananda Nazira, mana Nazira tadi? Ya. Angkat tangan, oke. Berdebat itu hal lumrah, itu biasa, ya. Apalagi beda pendapat. Itu ragam pendapat, perspektif yang berbeda, itu hal biasa. Bahwa dalam dinamika berdemokrasi di ruang kecil di kelas atau di grup diskusi ketika mengerjakan tugas dari guru, beda pendapat itu hal yang biasa. Yang luar biasa adalah cara Nazira ketika ada teman yang beda pendapat. Itu kan yang ditanyakan ya. Maka apabila berbeda pendapat dan hal itu selama perbedaan pendapat itu masih hal yang wajar, yang lumrah, kita harus bisa bersepakat untuk menerima perbedaan pendapat tadi, ya. Apalagi ketika membahas sebuah hal yang menjadi solusi, misalkan taruhlah di kelasnya Nazira di 11.4 membahas sesuatu yang dipimpin oleh wali kelas untuk mencapai kesepakatan. Kalau untuk menuruti semua pendapat 36 teman di kelas kan itu tidak mungkin. Maka harus ada kata sepakat. Ketika sudah disepakati, kalaupun itu berbeda dengan pendapat Nazira, tetap harus didukung. Ya, itu adalah sikap sportif yang konstruktif yang bisa memberikan kedamaian. Gitu ya Nazira? Dia adalah salah satu anak yang aktif di kegiatan di sekolah juga. Oke, terima fix kasih. Nilai 10. 100. Oh 100, 10 ya. Untuk Nazira 100. Yang kedua juga ya? Yang kedua ini tadi temannya Nazira juga, Rizkyanti kalau saya tidak salah. Dalam konteks lingkup sekolah ini ada beragam suku, agama, dan juga ras. Nah, ya. Bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan sikap toleransi dan persatuan? Baik, Rizka yang di awal tadi membilang bahwa inilah keberagaman. Keberagaman yang patut untuk kita hargai. Kita berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Ya, unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap kita satu jua. Bahwa di sekolah ini kita merangkul semua hal itu. Ya, kita datang dari keluarga yang berbeda,
dari suku yang berbeda, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, tapi kita menjadi satu keluarga besar semanten. Itulah mengapa sampai kita bisa sampai hari ini bersama di sini. Karena kita usung itu tadi ya, perbedaan dalam keberagaman. Pernah dalam satu kegiatan di sekolah ya, kakak itu kegiatan seni juga, dan saya kemudian meminta teman-teman guru di SMA 10 ini bahwa teman-teman di sini banyak punya talenta, bukan siswa saja tapi Bapak Ibu guru juga. Sehingga artinya kalau tugas utama mengajar oke, ketika untuk kegiatan seni olahraga oke, maka dalam satu momen tadi, nah untuk Rizka ya, kalau masih ingat di agenda milad kemarin itu saya mengajak teman-teman membentuk sebuah grup menyanyi, vokal grup yang saya kasih nama Kabaratang. Mungkin bagi orang lain, ini cari-cari kegiatan saja, bikin-bikin begitu ya. Tapi tidak, sebenarnya saya itu selalu memaknai setiap aktivitas di sekolah ini. Saya mengajak teman-teman guru tadi untuk membentuk sebuah grup, vokal grup dengan nama Kabaratang saya yang kasih. Kenapa kalau bahasa Kabaratang ya, Pak Kepala Stasiun, orang Ternate itu enggan gitu ya. Tidak mau tapi dipaksa untuk bikin grup itu. Kemudian saya pilih satu lagu. Lagunya adalah Teman Rasa Saudara. Lagu itu mungkin biasa bagi orang lain untuk menikmatinya, tapi bagi saya itu menggambarkan bahwa keberagaman kami di sini dari guru maupun siswanya, tapi kami merasa bahwa kami itu satu. Berbeda tapi kemudian kami semua adalah saudara. Begitu ya Rizka, jadi untuk keberagaman beragama, suku dan lain-lain, memang implementasinya kami merasakan sendiri bahwa kami semua di sini berbeda tapi kemudian kami menjadi satu. Demikian. Baik, terjawab terima ya kasih. Ananda. Oke, terjawab. Berarti 100 lagi untuk Rizkyanti ya. Oke, yang lain dapat berapa Ibu yang terbatanya? Yang lain saya pikir-pikir dulu. Oke Ibu, mantap. Abis ini harus bertanya kalau begitu. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ruslan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk keduanya, untuk kedua penanya saya ingin menyampaikan begini, bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Perbedaan adalah rahmat. Dan perbedaan adalah sesuatu yang indah. Nah, saya berikan contoh, misalnya di depan saya nih, di depan kita ini ada bunga berwarna-warni. Ini ada perbedaan, ada merah, kuning, putih. Tidak ada warna biru nih Bu, Wakil Ketua ini. Di depan ini. Harusnya ada nih bunga warna biru. Nah, kalau saja semuanya berwarna kuning, mungkin tidak indah. Atau kalau semua berwarna merah, mungkin tidak indah. Tapi warna-warni inilah yang membentuk sebuah keindahan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, jadi kalau tidak beragam, tidak indah Rizkyanti dan teman-teman semanten Ternate. Oke, pendengar dan pemirsa RRI, 1 ataupun 2 pertanyaan lagi, tapi saya maunya cowok. Dan ini pertanyaan mungkin dikhususkan kepada Ibu Nini dan juga atau Pak Ruslan. Ayo yang cowok-cowok, masa kalah sama yang cewek? Nah itu dia, oke. Dia habis Google pertanyaan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Akzafif dari kelas 11.1. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nini dan Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana cara Ibu Guru untuk menyikapi murid yang tidak menjunjung nilai toleransi di lingkungan sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mana perwakilan anak 11.1? Selain yang tadi yang bertanya. Oke. Satu lagi terakhir biar imbang, 2 cewek 2 cowok. Oke. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 11.4 ingin bertanya, dengan cara apa bentuk toleransi dalam perbedaan dapat diwujudkan? Oke, terima kasih. Dengan cara apa yang harus dilakukan sehingga toleransi dapat diwujudkan dalam lingkungan sekolah? Baik, mungkin di kesempatan ini kami berikan juga kesempatan kepada Ibu Nini untuk bisa menjawab 2 pertanyaan dari adik-adik cowok tadi. Silakan. Ya, saya coba langsung menjawab ya. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa toleransi bukan berarti harus sepakat dengan segala hal. Tapi toleransi itu berarti kita mau mendengar, mengerti dan menghargai perbedaan
tanpa kehilangan jati diri. Coba bayangkan kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri, pasti akan ada perpecahan. Tapi di situ juga kita berharap dengan toleransi, dengan berbagai perbedaan, berbagai macam suku, ras, agama, tapi kita satu. Walaupun kita berbeda-beda, jadi nilai-nilai Bhinneka Tunggal itu yang harus kita junjung tinggi. Selama ini kan di sekolah selalu diterapkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, mau yang kaya, mau yang sederhana, tetap satu. Tetap datangnya seragam yang sama, tidak pakai baju yang lebih mewah, baju yang sederhana, tapi pakai seragam yang sama. Ini perbedaan-perbedaan yang selama ini diterapkan di sekolah. Jadi betul-betul kita harus mengerti, mendengar, menghargai perbedaan-perbedaan di antara kita. Jadi itulah yang namanya toleransi. Selama ini hal-hal itu yang guru-guru terapkan, saya melihat juga alhamdulillah di semua siswa-siswa yang ada, begitupun yang ada di SMA 10 ini, dengan bijaknya Ibu Kepala Sekolah ini, makanya tidak ada permasalahan yang timbul dari perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah ini. Saya rasa itu. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab. Saya yakin dan percaya dua pertanyaan tadi konteksnya kurang lebih sama dan sudah dijawab oleh Ibu Nini Bopeng, anggota ataupun Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara Talkshow Kita Indonesia dengan topik mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Ruslan Zainuddin, Ibu Nini, dan juga Ibu Kepala Sekolah Ibu Sabaria Umahuk, dan seluruh teman-teman semantan yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI yang sudah menyaksikan dan mendengarkan kami melalui YouTube RRI Ternate, Pro 1, RRI Ternate, Pro 2, dan juga Pro 4. Dan sebelum saya mengakhiri talkshow kita, saya punya satu pantun lagi, boleh? Boleh, oke. Dibantu bilang Jang follow ya, oke? Oke. Pantunnya, Putri Titian Aura Kasih, hobinya makan ikan ngafi. Selesailah sudah talkshow Kita Indonesianya RRI. Terima kasih besti-besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai baku dapa lagi, Subajo. Saya kembalikan kepada MC kita Kak Alam dan juga Kak Tika. Oke, masih semangat semuanya. Semanten nih keren banget ya. Bi, aku tuh pertama datang ke SMA 10 kan kemarin kan. Terus aku langsung ngeliat kayak, ih sekolahnya bersih banget. Gak ada coret-coretan di dinding. Atau mungkin gak kelihatan kali ya? Atau aman, bersih? Itu sebenarnya ada, tapi langsung dibersihin langsung lagi. disterilkan gitu ya? Penanggulangannya cepat gitu, biar bersih semuanya. Jujur nih berarti. Oke, ya berakhir sudah talk show untuk hari ini ya. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber di pagi hari ini. Kak Davi juga terima kasih. Dan ya, tapi kita belum selesai sampai di sini, Bi. Tadi kita sudah mendengarkan talk show yang sangat sangat informatif nih. Banyak banget informasi-informasi menarik yang kita dapetin juga. Banyak banget insight. Banyak insight ya. Apa nih yang kamu dengar dari talk show hari ini? Apa yang dapat kamu ambil? Tadi itu tentang membahas keberagaman, terus arti Sumpah Pemuda dan penerapannya di siswa-siswi, terus ada tantangan dan solusi dari digitalisasi di era sekarang kan. Jadi bagaimana kita tuh bisa tetap mempertahankan toleransi ini saat kita lebih
banyak melihat perbedaan di sosial media misalnya, ya seperti itu. Betul sekali, dan memang betul kata Ibu Capsek juga ya, kalau misalnya kita boleh berbeda-beda tapi bukan untuk dibedakan. Benar, tadi juga kata Pak Ruslan, tanpa keberagaman itu kita tidak indah. Karena kalau semuanya sama sih, apa yang unik gitu loh. Benar. Jadi kalau misalnya kita ngeliat semua di sini satu warna, jadinya kayak nggak, bosan iya nggak bosan sih? ya. Dan oke, tadi kita juga udah sempat nonton persembahan Yanger dari Semanten, kemudian ada Sanggar Seni dan Budaya Seruni ya. Iya, benar. Oke, nantinya juga bakal ada yang menutup kegiatan kita di hari ini. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu ya untuk semua pihak yang sudah mendukung jalannya acara ini. Terima kasih untuk teman-teman semua dari RRI Ternate, dari SMA Negeri 10 Kota Ternate, dan juga semua jajaran guru-guru ya yang mendukung jalannya acara hari ini. Dan ya, kita Indonesia untuk topik hari ini, apa topiknya, Bi? Mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Betul, dan mungkin dengan besar harapan kita juga bisa menjadi apa ya, pelajaran buat kita semua bahwa toleransi itu sangat penting. Dan untuk diterapkan di sekolah pastinya kita perlu banget untuk menghargai satu sama lain. Benar sekali. Menolong satu sama lain tanpa perlu memandang latar belakangnya gitu ya. Apalagi di sekolah pasti banyak banget perbedaan latar belakang dari agama, suku, budaya, ras dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah say no to bully ya. Yes, say no to bully. Betul, tidak ada perundungan sama sekali apapun latar belakang kamu, latar belakang teman-teman kamu. Terkadang mungkin kita melakukan hal itu karena merasa kita memiliki power yang lebih gitu ya, yang lebih besar dan juga etnosentrisme, merasa budaya lebih baik dibanding yang lain. Terkadang kita nggak boleh, bukan terkadang ya, kita harus selalu merasa kita semua sama gitu, nggak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Yes. Betul sekali. Dan ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Capsek, Ibu Husni, dan juga Pak Ruslan, Kak Davi. Oke, kita mau minta semangatnya dulu sebelum setelah ini kita bakal nyanyi-nyanyi bareng nih. Oh, jadi kita yel-yel lagi Yel-yel lagi nih, ini yel-yel terakhir untuk hari ini di Kita Indonesia. Kita sapa juga teman-teman yang ada di rumah ya, para pendengar, para pemirsa, pendengar dari Pro 1, teman dari Pro 2 dan sahabat budaya dari Pro 4. Yes, dan boleh kita minta semangatnya sekali lagi sebelum kita nyanyi bareng sama teman-teman Sanggar ya sebutannya atau bukan? Band Anak Rantau. Oh, band Anak Rantau. Aku mau nanya kenapa namanya Anak Rantau? Apakah ini semua? Nah, vokal grup Anak Rantau. Kenapa namanya Anak Rantau? Libi tahu nggak? Mungkin karena mereka semua tuh pada merantau atau punya cita-cita merantau keluar menjelajah bumi ini. Oke, baiklah. Mungkin kita minta yel-yel satu kali lagi sebelum kita pamit ya, Bi ya. Boleh? Yuk. Seperti tadi yang tadi ya, siapa kita? Kita Indonesia. Tapi ini versi yang lebih kencang banget, yang aku lebih pengen dengar. Lebih kompak lagi. Lebih semangat, lebih kompak. Sumpah Pemuda akan jadi harus membara berapi-api nih di pagi menjelang siang hari ini. Jadi harus yang kayak teriak banget ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? Oke, sekali lagi dari Ketua OSIS SMA 10, coba boleh minta semangatnya. Lebih kompak lagi teman-teman. Siapa kita? Oke, boleh tepuk tangan buat kita semuanya di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak semua yang sudah mendengarkan dari siaran Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan juga di YouTube RRI Net. RRI Ternate pastinya untuk Kita Indonesia hari ini mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan juga persatuan ya, Bi ya. Dan terima kasih banyak semuanya. Saya Alam Zulkarnain pamit. Dan saya Libi pamit. Dan inilah dia persembahan vokal dari Anak Rantau dan siswa-siswi SMA Negeri 10 Kota Ternate.
suara laki-laki lah lebih keluar.
kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya